Salam, selamat pagi saudara sekalian. Berjumpa kembali di segmen video singkat hari ini. Pada pagi hari ini saudara sekalian, saya akan mengajak kita bersama untuk merenungkan satu pokok yang saya merasa begitu penting dan sangat menentukan kehidupan dan arah kekristenan kita. Sebetulnya apa yang hendak saya sampaikan pada pagi hari ini mengingatkan kita kepada satu peristiwa amat sangat penting yang juga sangat menentukan pada waktu Tuhan Yesus berada di kota Filipi, salah satu kota yang dicatat sebagai kota Dekapolis dalam Perjanjian Baru. Dan di kota itu, saudara sekalian, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku? Menurut kamu siapakah aku? Dan saya merasa pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang amat sangat mendasar dan tidak bisa dielakkan atau tidak terelakkan, karena setiap kita harus menjawab pertanyaan itu, dan jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan siapakah kita dan sebetulnya bagaimana kita mengelola dan mengarahkan hidup kita. Nah, berdasarkan satu tema sentral yang sangat penting ini, pada video singkat ini saudara sekalian, saya akan memberikan tema pada segmen video singkat ini, yakni sebuah tema teologis yang saya beri judul Allah melawan teisme. Allah melawan teisme. Mungkin ini merupakan pernyataan yang nampaknya itu provokatif, dan memang saya sengaja menyusunnya demikian karena saya menemukan ide rumusan kalimat ini pada waktu saya merenungkan satu kitab yang sangat besar dan pasti membutuhkan seumur hidup kita untuk menggali, memahami, dan juga mengelola nilai-nilainya dalam kehidupan kita. Kitab yang saya maksud adalah kitab Ayub dalam Perjanjian Lama, yang itu akan menjadi sumber utama di dalam usaha kita untuk memahami dan juga untuk memberikan sebuah jawaban mengenai pertanyaan Tuhan Yesus, menurut kamu siapakah aku? Yang dalam segmen ini sekali lagi saya beri judul Allah melawan teisme. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, kita mengetahui secara singkat mengenai kitab Ayub. Tentu sekali lagi bahwa segmen ini sama sekali tidak bermaksud untuk menyelesaikan semua hal terkait dengan kitab ini karena luasnya kitab ini. Namun kita tahu bahwa secara sekilas ada beberapa hal yang penting yang saya merasa mutlak untuk dipahami sebelum kita melihat lebih jauh mengenai kitab Ayub ini. Yang pertama itu, memang kitab Ayub itu adalah sebuah tulisan yang berbentuk sastra puisi. Bisa dikatakan kitab Ayub adalah sebuah literatur puisi drama yang agung, di mana di dalam kitab ini kita bisa menemukan bagaimana pergumulan orang-orang percaya di dalam memahami Allah secara khusus dalam konteks penderitaan hidup yang dialami. Kita juga mengetahui bahwa kitab Ayub merupakan salah satu dari kitab-kitab puisi di Perjanjian Lama. Yang dimaksud kitab puisi ini ada 5 kitab puisi, ialah Mazmur, Pengkhotbah, Amsal, Kidung Agung, dan Ayub. Di dalam literatur Ibrani, tulisan-tulisan itu sering disebut dengan bahasa Ibrani ketubim, yakni sekali lagi yang dimaksud ini adalah Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung Agung, dan Pengkhotbah. Sekali lagi bahwa kitab Ayub merupakan literatur hikmat Ibrani.
Kitab Ayub merupakan literatur hikmat Ibrani dalam bentuk sastra puisi. Boleh dikatakan kitab Ayub ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai a pious philosophizing of the Hebrew. A pious of philosophizing of the Hebrew. Artinya sederhana adalah sebuah tulisan-tulisan filosofis yang sangat bersifat Ibrani mengenai kesalehan hidup itu. Karena kitab Ayub ini adalah sebuah sastra puisi secara garis besar saja, maka kitab-kitab puisi, khususnya kitab Ayub ini yang sangat bercirikan puisi Yahudi, lebih dipahami sebagai a thought of arrangements. Jadi sebuah puisi yang di arrangements lebih kepada penyusunan atau lebih kepada keindahan-keindahan pemikiran. Dan puisi Yahudi bukan apa yang disebut word arrangement. Jadi bukan puisi yang lebih mempertimbangkan aransemen yang bersifat tata bahasa, ya, olah perkataan. Secara sederhana, puisi Yahudi ini puisi Yahudi ya dalam hal ini adalah puisi Ayub ini sering disebut sebagai dalam bentuk paralelisme. Jadi sebuah penyusunan puisi, kata-kata puisi yang berbentuk paralel, ya. Dan itu kita temukan bentuk itu. Setidaknya ada 3 bentuk paralelisme di dalam puisi kitab Ayub, yakni antara lain adalah sinonim paralelism, itu kita bisa lihat dalam pasal 3 ayat 11 sampai 12. Yang kedua itu antitesis paralelism pasal 42 ayat 5, dan yang terakhir adalah sintetik paralelism pasal 4 ayat 9 sampai 12. Tentu dalam segmen singkat ini sekali lagi ini hanya sebuah pengenalan saja, membutuhkan waktu lebih panjang, lebih serius untuk memahami kitab Ayub yang dikaitkan atau sangat dikaitkan, dikelompokkan di dalam sastra puisi Yahudi. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, sekali lagi kitab Ayub itu bisa dikatakan sebagai a pious philosophizing of the Hebrew. Itu sebuah pergumulan filosofis sangat khas Yahudi tentang kesalehan hidup itu. Dan fokus dan serta inti daripada kitab Ayub sudah kita ketahui, yakni pertanyaan yang sangat besar yang muncul dalam pikiran penulis kitab Ayub. Saya kira juga menjadi pertanyaan besar bagi kita, yakni sebuah pertanyaan yang dikaitkan dengan mengapa orang percaya itu menderita. Mengapa orang percaya itu menderita? Demikian juga sebuah pertanyaan, benarkah penderitaan itu disebabkan dosa? Ini ada satu bentuk teisme, satu bentuk pemahaman tentang pergumulan untuk mengenali Allah di dalam kehidupan secara khusus di dalam konteks penderitaan hidup itu. Benarkah penderitaan yang dialami orang percaya itu disebabkan dosa? Bukankah sering muncul dalam pikiran umum bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil dan Allah yang membela orang benar? Tapi di dalam konteks kitab Ayub kita menemukan sebuah realita yang seringkali menimbulkan pertanyaan besar sekali. Mengapa kepada orang-orang yang percaya kepada Allah yang maha segala-galanya itu, yang maha kasih, maha adil, maha baik, dan sebagainya, kenyataannya mereka mengalami penderitaan hidup? Bukankah mereka sudah bersungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan, mentaati firman-Nya, dan menjauhi larangannya?
Seperti yang dilakukan oleh kitab Ayub, kita tahu itu. Betapa rajin Ayub ini melakukan penyembahan dan melaksanakan korban-korban kepada Allah. Sebagai indikasi Ayub adalah seorang yang saleh. Dan itu pun diakui oleh Allah di dalam pasal pertama mengenai kesalehan Ayub itu. Namun di dalam kitab Ayub kita mengetahui kitab Ayub itu memaparkan kepada kita orang beriman yang menderita. Apa maksud penderitaan itu? Dan nanti kalau kita melihat bahwa 3 teman dari Ayub memiliki pandangan yang sama. Bahwa penderitaan itu selalu disebabkan karena umat Allah itu berdosa. Penderitaan itu selalu disebabkan karena umat Allah itu melanggar hidup melawan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi pandangan dari ketiga teman Ayub itu. Kalau kita membaca lebih rinci ya di dalam kitab ini. Demikian juga nanti kita menemukan teman yang lain selain ketiga teman Ayub, yakni Elihu. Elihu mencoba memberikan gagasan ketuhanan tentang penderitaan sebagai cara Tuhan memurnikan orang percaya. Kita bisa baca dalam pasal 32 sampai ayat yang ke-37. Dan yang menarik juga saudara-saudara, dalam kitab Ayub kita menemukan sebuah segmen perenungan keteisan yang sangat penting. Kita menemukan sosok setan atau iblis ini dalam pasal 1 ayat 9. Di sini iblis mencoba mengutarakan atau mencuatkan sebuah pandangan, yakni bahwa teisme, kepercayaan kepada Tuhan, itu lebih disebabkan karena kebutuhan-kebutuhan manusia itu sendiri. Ya, dalam psikologi agama, kalau tidak salah, dipahami seperti ini. Mengapa muncul banyak kepercayaan kepada Tuhan, agama-agama? Karena pada dasarnya menurut pendekatan ini, agama dan kepercayaan itu muncul karena dalam diri manusia itu ada namanya kebutuhan psikologis yang membutuhkan pemenuhan. Sehingga muncullah begitu banyak kepercayaan dan pengakuan akan Tuhan itu. Nah, di sini iblis mencoba untuk memberikan kepada pembaca Alkitab, itulah memang adanya demikian. Dalam hal ini teisme itu menghadapi ujian validitas. Apakah kepercayaan kepada Tuhan itu betul-betul sebuah kepercayaan yang dasariah, atau hanya kepercayaan yang bersifat fungsional semata-mata? Sebuah kepercayaan yang muncul yang disebabkan tidak lebih dari sekedar sebuah pergumulan manusia tentang kebutuhan akan kekurangan jiwanya. Itu akan menjadi faham teisme antroposentrisme, teistik antroposentrisme. Teistik antroposentrisme itu pada dasarnya adalah sebuah keputusan bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu sebetulnya ya tidak akan keluar dari dimensi kemanusiaan itu sendiri. Kepercayaan kepada Tuhan itu muncul tidak dari luar. Dengan kata lain, kepercayaan pada Tuhan walaupun dia berbicara mengenai Tuhan yang supranatural, itu pada dasarnya adalah hal yang bersifat natural saja. Itu adalah dunia natural. Jadi apa yang disebut sebagai supranatural itu sebetulnya adalah tidak lebih dari sebuah bukti wujud dari hasil perenungan hidup yang bersifat kealamiahan seperti itu. Dan itu ditegaskan oleh istri Ayub. Kalau kita membaca di dalam kitab Ayub, khususnya dalam pasal 2 ayat 9, istri Ayub itu mengatakan kepada Ayub, masihkah engkau bertekun kepada Allah, atau masih bertekunkah engkau kepada Allah?
kutukilah Allahmu dan matilah. Mengapa ungkapan ini dilontarkan? Tentu bukan tanpa alasan, karena bagi istri Ayub itu teisme itu harus fungsional. Teisme itu harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pribadi, psikologi, dan sebagainya. Sehingga pada waktu segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan personal itu hilang, maka bersamaan dengan itu seharusnya kepercayaan kepada Tuhan pun hilang dan ditinggalkan. Karena kepercayaan kepada Tuhan pada dasarnya hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat personal, tidak lebih daripada itu. Nah, saudara sekalian, itu adalah bagian pertama yang kita coba secara singkat di dalam video ini kita coba pahami. Saya harap ini akan justru menstimulasi kita, merangsang kita untuk melihat lebih jauh kitab Ayub ini yang saya merasa begitu berharga dan menentukan, dikaitkan dengan iman kita, kepercayaan kita, dan arah hidup kita. Jadi bagian pertama adalah semacam pengantar terhadap kitab Ayub itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Ini yang menjadi inti dari pergumulan teologis yang diungkapkan dalam bentuk puisi di dalam kitab Ayub ini. Kalau kita melihat secara sekilas, saudara sekalian, sebetulnya drama puitis yang di dalamnya itu berisi mengenai sebuah diskusi teologis dari beberapa tokoh ini. Setidaknya ada 4 tokoh: Ayub, Elifas, Bildad, Sofar, dan Elihu. 4 orang ini yang terlibat di dalam diskusi dalam bentuk puisi tentang Tuhan itu, yang berakar atau yang berdasar kepada fakta penderitaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu. Dan drama puisi tersebut sekali lagi yang berisi mengenai sebuah dialog, dialog 4 orang ini itu sebetulnya secara garis besar juga bisa diklasifikasikan dalam 3 putaran diskusi dramatik teisme itu. Putaran yang pertama itu terdapat di dalam pasal 3 sampai pasal 14. Pasal 3 sampai pasal 14. Tentu ini merupakan sebuah materi besar sekali. Ini sangat menarik, perlu waktu yang cukup untuk mendetail dalam hal ini. Tapi saya merasa putaran pertama dari diskusi teistik dari 3 tokoh ini, Ayub, Elifas, Bildad, Sofar, 4 orang ini itu kita bisa temukan impresinya, terutama dari pernyataan Elifas yang mengatakan, di manakah orang jujur dipunahkan. Jadi ada sebuah faham ketuhanan yang menegaskan itu Allah itu terikat kepada kualitas kejujuran manusia. Seolah-olah dengan kata lain, Allah tidak berdaya kalau manusia itu jujur. Allah tidak memiliki kuasa apapun kalau manusia itu jujur. Jadi kemahakuasaan Allah itu telah dipatahkan oleh kejujuran, kualitas kejujuran manusia. Sehingga orang yang jujur itu tidak mungkin dipunahkan. Di manakah orang jujur dipunahkan? Itu adalah sebuah posisi atau standing point dari Elifas. Tuhan itu siapa? Teisme itu apa? Teisme itu berbicara mengenai keutamaan, mengenai kejujuran
manusia di hadapan Allah, di mana kejujuran manusia itu menjadi jaminan akan perkenanan Allah dan berkat-berkat Allah. Namun demikian, apakah seperti itukah sebetulnya Allah itu dan kepercayaan kepada Allah itu? Demikian juga dalam babak pertama, putaran pertama ini kita juga menemukan ungkapan Shofar. Shofar mengatakan, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan seterusnya, maka dan seterusnya. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, maka Tuhan akan melakukan, dan seterusnya. Di dalam pasal 11 ayat 14. Jadi sebetulnya intinya hampir sama. Baik Elifas maupun Shofar itu menegaskan bahwa kalau manusia itu benar di hadapan Allah, maka kebenaran akan Allah itu kebenaran akan manusia itu akan mengikat Allah, sehingga Allah mau tidak mau, tidak ada alternatif lain, harus berbuat baik kepada manusia yang jujur itu. Nah, saudara sekalian, tentu ini merupakan segmen yang sangat kecil sekali dari kitab Ayub. Namun demikian, kalau saya mencoba mengekstrimkan pandangan ini, bisa akan menjadi sebuah pandangan yang disebut teisme anthroposentrism. Theistic anthroposentrism. Jadi kepercayaan kepada Tuhan yang fokus dan nilai dasariahnya itu pada manusia itu sendiri. Putaran yang kedua itu terdapat pada pasal 15 sampai 21. Sekali lagi, ini pasal yang sangat panjang. Untuk membicarakan ini dalam segmen sangat singkat ini tidak mungkin. Tapi dari sisi saya mencoba untuk mengutip sebagian sangat kecil dari pasal ini yang menunjukkan posisi teistik dari Bildad. Bildad mengatakan bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam. Tentu ini tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau tidak hati-hati, sekali lagi, bahwa manusia bisa melakukan bargaining dengan Allah, dan dia mulai bisa mengajukan dirinya sebagai bukan orang fasik. Orang fasik itu adalah sering disebut sebagai dalam bahasa Inggris lawlessness. Dia mungkin tahu hukum tapi tidak menghargai, tidak menghormati firman Tuhan itu. Dia tahu Allah, tapi dia tidak menghargai Allah itu. Dengan kata lain, kalau seorang itu mentaati hukum Allah dan dia itu menghormati Allah, maka dia dikategorikan sebagai orang beriman. Dan karena dia orang beriman, cahayanya tidak akan padam. Saudara sekalian, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk direnungkan. Dalam hal apa? Dalam hal apabila kalau masih ada bangunan bahwa ukuran dari ketuhanan itu pada diri manusia itu sendiri. Kalau dikatakan bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, tentu saja ini berbicara mengenai keabadian dan kekekalan. Dengan kata lain, saudara sekalian, bahwa kepercayaan orang dan juga ketaatan manusia terhadap Tuhan itu menentukan keabadian orang itu. Nah, pertanyaannya apakah memang demikian? Kalau dilanjutkan, apakah itu berarti bahwa keabadian dari Allah itu juga ternyata ditentukan pada kesalahan manusia? Nah, ini adalah putaran yang kedua. Pasal 15 sampai pasal 21 sebetulnya arah dari pemikiran teologinya itu sama. Saya menyebutnya sebagai theistic anthropocentrism, gitu ya. Theistic anthropocentrism.
Putaran yang ketiga itu terdapat dalam pasal 22 sampai pasal 31, pasal yang sangat panjang. Nah, ini adalah putaran yang ketiga yang memiliki pola yang sama, yakni apa yang disebut sebagai theistic anthropocentrism itu. Ada kalimat yang dinyatakan di situ, di mana teman dari Ayub itu mengatakan kepada Ayub, "Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan?" Ayub merasa dirinya itu taat kepada Tuhan, saleh. Bahkan Tuhan juga mengakui itu. Tetapi teman Ayub itu menilai bahwa penderitaannya itu lebih disebabkan bahwa kebaikannya atau kejahatannya lebih besar dari kebaikannya. Kejahatannya lebih besar dari kesalehannya. Bahkan dikatakan, "Bukankah kejahatanmu tidak berkesudahan?" Nah, saudara sekalian, ini menghasilkan sebuah keputusan teistik yang bersifat hopeless, tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Karena bagaimanapun juga manusia itu dinyatakan sebagai kejahatan yang tidak berkesudahan. Tentu saja ini tidak sepenuhnya salah. Tapi nanti kita melihat bahwa ini juga akhirnya dalam tanda petik itu bisa membelenggu Allah dalam ketidakberdayaan. Karena apa? Karena toh akhirnya juga tidak ada manusia pun, seorang manusia pun yang diperkenan Allah. Dan memang itu benar. Namun demikian, yang menjadi masalah tidak ada jalan keluar terhadap hal itu. Itu adalah faham nihilisme. Sebuah faham yang menegaskan akhir dari kesia-siaan segala sesuatu. Nah, saudara sekalian, putaran diskusi dramatik itu nanti akan diakhiri dengan perkataan Elihu dalam pasal 32 sampai pasal 37. Elihu menahan diri untuk tidak berbicara karena dia menyadari dirinya masih muda dan sebagainya, sehingga dia memang menahan diri untuk tidak berbicara. Namun akhirnya dia berbicara juga cukup panjang lebar, yaitu tercatat dalam pasal 32 sampai 37. Saya mencoba menyimpulkan posisi Elihu atau teisme Elihu itu dalam ayat 24 itu, yang menyatakan satu kalimat yang memberi kesimpulan terhadap pandangan Elihu tentang Allah, bahwa Allah itu disebutnya, Allah itu adalah yang maha, yang tidak dapat dipahami. Jadi Elihu itu menyimpulkan mengenai keabsolutan Allah. Karena Allah itu absolut, maka Allah itu tidak bisa dipahami. Saya mencoba mengekstrimkan pandangan ini. Sekali lagi, pandangan ini tidak sepenuhnya salah, tapi kalau diekstrimkan, maka yang terjadi adalah posisi agnostisisme. Tidak adanya kemungkinan untuk mengetahui Allah. Sebagaimana pernyataan halus orang-orang agnostik yang mengatakan, "Saya ini percaya kepada Allah. Saya percaya Allah itu ada. Tetapi karena Allah itu maha sempurna dan tidak mungkin saya dapat pahami, maka bagi saya akhirnya Allah itu juga menjadi tidak ada." Itu namanya agnostisisme. Nah, sekali lagi, ini adalah penyimpulan yang sangat singkat tentang pasal ini. Membutuhkan waktu lebih jauh untuk kita memfokuskan diri dan berkonsentrasi untuk memahami kitab Ayub, terutama pada pasal ini. Bagian yang ketiga, saudara sekalian, saya membuat judul dengan sebutan Allah menentang teisme. Pasal 32 sampai 42.
Allah menentang teisme, di mana saya mencoba untuk menjelaskan poin ketiga ini, Allah menentang teisme itu berdasarkan dua ceramah Allah kepada Ayub. Ceramah yang pertama terdapat dalam pasal 38 dan seterusnya. Secara khusus dalam ayat 12 sampai 15, pasal 40 ayat 1 misalnya, di situ saya menyimpulkan bahwa Allah itu adalah master. He is master. Kalau kita baca dalam pasal 40 itu ayat 1, dinyatakan di situ dari dalam badai Tuhan berbicara kepada Allah. Dari dalam badai. Saudara sekalian, Allah dan badai yang biasanya kita pahami sebagai sebuah realitas yang kontras, itu menjadi harmonis dalam bagian ini. Badai selalu diidentikan dengan sesuatu yang horor, sesuatu yang menakutkan, yang kacau balau dan sebagainya. Itu istilah yang umum dalam kosakata itu. Badai. Bukan lawannya itu adalah tenang, teduh dan sebagainya. Tapi dikatakan di situ Allah keluar dari dalam badai. Allah tidak keluar dari kedamaian, suasana tentram, tapi dari dalam badai. Saudara, ini menegaskan bahwa Allah itu adalah the master. He is master. He is master. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bahwa teisme itu harus dibangun atas dasar pengakuan mengenai kedaulatan Allah, kepemilikan Allah, the sovereignty of God. Ini penting sekali. Itu berarti saudara sekalian, itu menegaskan mengenai tidak boleh adanya pembatasan terhadap Allah itu. Kita sering menyebutnya sebagai kedaulatan Allah. Kita diingatkan oleh pernyataan Rasul Paulus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Nah, saudara sekalian, pada umumnya setiap manusia yang mencoba menangkap kata badai, tentu hasilnya adalah kekacauan. Tetapi bagi Allah, apa yang dilihat sebagai kekacauan? Faktanya sebuah keadaan yang carut marut itu, saudara sekalian, itu tetap di dalam kepemilikan Allah, di dalam kedaulatan Allah. He is master. Jadi tidak boleh ada sebuah nilai-nilai teologis yang mengikat Allah sehingga akhirnya Allah kehilangan kedaulatan dan kemahakuasaannya itu kepada kita. Implikasinya sangat mendasar di dalam hidup kekristenan kita, dalam iman kekristenan kita. Seringkali pada waktu kita mengatakan Allah Maha Kuasa, dengan ungkapan Allah Maha Kuasa itu kita sedang membelenggu Allah untuk membatasi kemahakuasaannya. Contoh yang sangat konkret adalah inkarnasi. Itu selalu menjadi diskusi sepanjang zaman. Karena apa? Karena kerangka berpikir, karena cara berpikir yang telah membuat sebuah keputusan yang mengikat terhadap diri Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa, Dia tidak boleh terbatas. Tetapi kekristenan menegaskan hal yang berbeda. Tentu Allah itu Maha Kuasa. Artinya tidak ada apapun yang bisa membatasi Allah. Allah adalah undefinite being, unlimited being, untouchable being, dan sebagainya, dan seterusnya. Tetapi dalam kemahakuasaan Allah itu justru terbuktikan
Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang berkuasa membatasi dirinya. Ini adalah logika Kristen, dan itu adalah cara berpikir untuk dapat memahami inkarnasi Allah firman itu sendiri. Nah, itu ceramah pertama. Seolah-olah Tuhan ingin mengoreksi teisme-teisme. Kelima, para teistik ini, gitu ya. Mereka punya bangunan-bangunan tentang Tuhan. Dan segala sesuatu yang baik selalu dilekatkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan menegaskan bahwa Tuhan itu adalah Tuan atas segala sesuatu. Bahkan dalam hal yang terburuk sekalipun bagi manusia, Dia tetap Tuan atas kondisi itu. Dan tidak ada yang bisa membatasi kemahakuasaan Allah. He is master. Itu adalah ceramah pertama yang disampaikan Allah kepada Ayub, dan kita bisa baca di dalam pasal 38 dan seterusnya, itu saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ceramah yang kedua di mana Allah mengoreksi teisme-teisme di dalam diskusi teistik itu terdapat dalam pasal 40 ayat 6 sampai pasal 42 ayat yang ke-6. Di dalam pasal 41 ayat yang kedua ada sebuah kalimat yang berbunyi, siapakah yang dapat bertahan di hadapan Dia? Siapakah yang dapat bertahan di hadapan Dia? Nah, ini sebuah perenungan ketuhanan yang sangat mendasar, saudara sekalian. Bahwa seorang teistik harus sampai kepada satu titik bahwa betul-betul harus memberikan pengakuan yang absolut dan mendasar mengenai kemahakuasaan Allah yang tak tertandingi. Apa saja yang Tuhan kerjakan, Tuhan kehendaki, tidak bisa dibantah. Karena tidak seorang pun manusia itu dapat membantah Allah. Siapakah kita yang dapat membantah Allah? Apakah kita bisa menjawab bagaimana terjadinya bumi? Apakah kita bisa menjawab bagaimana terjadinya binatang-binatang di alam semesta yang begitu hebat dan kuatnya itu? Dan sebagainya. Siapakah yang bisa berbantah dengan Allah? Itulah sebabnya, saudara sekalian, di dalam bagian lain kitab Perjanjian Baru itu, sikap seorang beriman itu seharusnya seperti tanah liat di tangan penjunan. Kita mengetahui itu. Dan tidak ada keindahan lain dari seorang teistik selain terus-menerus membuka diri dengan rela, dengan terbuka, dengan kepasrahan yang penuh dengan sukacita kepada kedaulatan Allah yang tak terbantahkan, tak tertandingi itu untuk mengelola, membentuk hidup umat manusia. Tidak masalah apakah caranya itu dengan cara yang menyenangkan fisik psikis kita, atau situasi yang bahkan mengacaukan, menakutkan, mengerikan bagi fisik maupun psikis kita. Sebagai orang percaya, kita menaruh kepercayaan dan kerelaan untuk mempersilahkan Allah bekerja mengelola hidup kita sesuai kehendaknya. Karena bagaimanapun juga Allah tak terbantahkan. Teruskan kepada Rasul Paulus. Kehidupan Rasul Paulus itu luar biasa dramatisnya, ya, menurut saya itu. Dari seorang yang sangat giat melawan Allah, dan di dalam kondisi itu dia tidak mengetahui bahwa dia sedang melakukan kesalahan.
hingga akhirnya dia berjumpa ya, muka dengan Kristus itu, dan akhirnya dia merelakan diri untuk memikul kuk ya, panggilan hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Ini menjadi sangat penting. Nah, ini yang menjadi ceramah yang kedua. Saya menyimpulkan bahwa menurut saya Ayub saleh. Tapi kesalehannya pun tetap tidak bisa diandalkan untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kesalehan Ayub tidak sebanding dengan kesalehan Allah. Di samping itu, saya meyakini bahwa kepada Ayub pun Allah punya kewenangan untuk melakukan apa saja, termasuk mengambil dan melucuti semua kemuliaan dirinya sebagai manusia dengan harta dan nama baik. Apakah Allah punya hak? Tentu Allah punya hak. Dan itulah teisme sebenarnya. Teisme itu bukan karena saya baik maka Allah berbuat baik, karena saya baik maka saya percaya kepada Tuhan, atau saya menyembah Tuhan karena dia baik. Tapi pertanyaannya ialah, apakah saya masih menyembah Tuhan kalau saya merasa dia melakukan sesuatu yang menurut saya tidak baik? Kita diingatkan dengan pengalaman Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saya sering menyebutnya sebagai iman tetapi. Sadrah, Mesah, Abednego sudah berada di ancaman dapur api yang panasnya tidak karuan. Bahkan dikatakan orang yang melemparkan ke orang lain ke dapur itu, dia ikut terbakar saking panasnya. Mereka mengatakan kepada raja, ya raja, kalau Allah mau membebaskan aku dari dapur api ini, dia pasti sanggup. Tetapi kalau Allah tidak membebaskan aku dari dapur api ini, ketahuilah, aku tidak akan menyembah patung dewamu. Nah, saudara sekalian, ini sebuah pengalaman dan perjalanan iman yang terus-menerus di perhadapan kita supaya kita menjadi semakin dewasa. Contoh yang paling ekstrim adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita mengetahui bahwa setiap orang percaya telah ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu menjadi tujuan keselamatan kita. Satu-satunya yang terpenting. Yang lain itu hanya merupakan alat saja. Satu-satunya tujuan dari pemilihan orang percaya, supaya orang percaya itu menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam hal kesediaan Kristus menerima penetapan-penetapan Allah. Dan menerima penetapan Allah itu bukan tanpa harga. Di Getsemani yang gelap dan sunyi, Yesus Kristus harus betul-betul berjuang untuk menerima penetapan Allah itu di dalam peperangan ketakutan yang luar biasa, sehingga keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan Kristus, teisme yang keliru ialah apabila Allah itu dibelenggu oleh pikiran manusia, sehingga Allah tidak lagi mendapatkan pengakuan terhadap kedaulatannya. Teisme yang sejati itu adalah teisme yang memberikan pengakuan mendasar terhadap kedaulatan Allah, sehingga kita dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang sejati, menerima, mensyukuri, berbahagia atas apa saja
yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Itulah yang oleh juluh klasik Bapak Augustinus disebutnya sebagai to enjoy God. Bahwa kekristenan itu pada dasarnya adalah hal to enjoy God, not employment God. Kekristenan pada dasarnya adalah hal menikmati Allah, bukan memperalat Allah. Nah, saudara sekalian, kitab Ayub itu puji Tuhan diakhiri dengan happy ending gitu ya. Happy ending. Apa yang terjadi di dalam diri Ayub setelah Ayub bertemu langsung dengan Tuhan itu. Saya menyimpulkan di sini apa yang terjadi dalam diri Ayub dan keputusan-keputusan batiniahnya tentang Tuhan itu sangat indah. Kondisinya belum dipulihkan. Ya. Tubuhnya masih sakit. Hartanya sudah habis, anak-anaknya sudah mati. Saya juga tidak tahu istrinya kemana gitu ya. Tidak disebutkan. Belum dipulihkan. Tapi dalam keadaan belum terpulihkan, yang masih sangat buruk keadaannya itu, ya, Ayub mulai memiliki teisme yang sejati. Nah, teisme yang sejati itu saya simpulkan dalam dua sisi ini. Teisme itu bukan menurut kata orang. Ayub mengatakan, dari kata orang aku mengenal Tuhan. Teisme itu bukan menurut kata orang. Lalu apakah tidak penting kata orang tentang Tuhan? Tentu saja penting. Tentu saja penting. Kita juga jangan jatuh pada posisi neortodoksi. Menurut saya bukan itu juga maksudnya. Jadi membedakan antara firman Allah dan kerikma itu. Bukan itu maksudnya. Yang saya maksud di sini ialah Ayub itu mulai melihat, mulai menyadari kalau dia saat ini selama ini menjadi orang yang percaya Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan itu lebih disebabkan karena menurut kata orang. Karena teisme itu pada dasarnya adalah perjumpaan dan relasi pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan disalahpahamkan dengan konsep encountering with God dalam neo-ortodoksi. Bukan. Perjumpaan pribadi dengan Kristus itu selalu, menurut saya, selalu standing point-nya, posisinya, sumbernya kepada firman yang tertulis pada Alkitab. Ya. Jadi untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah tidak ada jalan lain menurut saya itu. Selain apa? Selain hidup dalam kebenaran firman itu, membaca dan memahami firman Allah. Membaca firman Allah itu encountering with God. Fakta itu adalah perjumpaan dengan Allah. Karena Alkitab bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab itu firman Allah. Happy ending yang kedua itu saya sebutkan di sini. Bahwa bukan teisme, bukan lagi dikaitkan dengan motif-motif kedagingan. Ya. Di dalam bagian terakhir kitab Ayub mengatakan dia menyesal, ya, dan menutupi dirinya dengan debu. Tapi penyesalan Ayub yang digambarkan dengan cara, ya, membalut dirinya dengan debu, pada bagian pertama dan bagian terakhir itu beda. Gitu ya. Pada bagian awal itu Ayub menyesal dan menutupi dirinya dengan debu oleh karena dia merasa dihukum Tuhan, mengalami
penderitaan dengan Tuhan, dari Tuhan. Dia mengalami penderitaan dari Tuhan. Tapi penyesalan yang kedua bukan disebabkan karena itu. Penyesalan yang kedua disebabkan oleh karena dia telah mengenal Allah secara salah. Dia menutupi dirinya dengan debu sebagai tanda penyesalan. Oleh karena selama ini dia memahami Allah secara salah. Saudara sekalian, sekali lagi bahwa kitab Ayub merupakan kitab yang sangat besar. Membutuhkan sebuah keputusan yang kuat untuk bisa memahami secara lebih mendalam. Dan kiranya segmen video singkat ini akan menstimulasi kita, merangsang kita untuk melakukan sebuah proses pemahaman makin mendalam dari kitab Ayub maupun dari kitab-kitab lain di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.